Ya, selamat pagi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kita waktu dan kesempatan yang baik lagi pada pagi hari ini untuk ada dalam rumah Tuhan. Di bulan yang baru, di minggu yang pertama, kita membutuhkan kekuatan-kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Beribadah kepada Tuhan merupakan hal yang penting bagi saudara dan saya. Alkitab katakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji baik untuk hari ini dan hari depan. Dan saya percaya saudara-saudara sekalian bahwa pada pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Gak cukup jari tangan kita menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu. Kami bisa melewati bulan demi bulan. Kami ada pada pagi hari ini, kami melewati begitu banyak tantangan mungkin. Mengalami semua hal yang kurang menyenangkan, bahkan sukacita sekalipun. Kami tahu bagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih saudara-saudara sekalian untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat datang untuk kita sekalian pada ibadah pada pagi hari ini. Siapapun saudara-saudara mungkin baru pertama kali datang dalam tempat ini, atau yang sudah pernah datang, kami ucapkan selamat datang. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Pusatkan hati kita, konsentrasikan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan, sehingga hari ini kita pulang dengan berkat dan kekuatan daripada Tuhan. Ada sebuah pujian mengatakan, Bapa, Engkau adalah Bapa yang setia atas hidup kami. Tiap hari Tuhan berikan begitu banyak berkat, dan kita yang bisa katakan terima kasih untuk semuanya. Kita akan sebuah pujian ini saudara-saudara sekalian. Bapa, Kau setia, menjadi doa dan nyanyian kita pada pagi hari ini. Dengan sepenuh hatimu, naikkanlah syukur-syukurmu kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang setia sampai hari di bulan yang keempat memberkati saudara dan saya. Dialah Bapa yang mulia, memberikan ketenangan dan keamanan atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan sama-sama, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan sama-sama, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Naikkanlah syukurmu, naikkanlah terima kasih-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya.
bersamamu lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku. Mari kita berdiri saudara sekalian. Katakan sama-sama, Raku, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Benar, Engkau adalah Allah yang setia atas hidup kami, Bapa. Kau Allah yang menyediakan apapun yang kami perlukan, Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali katakan sama-sama, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang setia. Kau menyediakan apa yang kami perlukan. Kami bisa melewati waktu demi waktu, bulan demi bulan. Terima kasih Bapa. Kau adalah Allah yang setia. Kau adalah Allah yang mulia, yang gak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu Bapa, yang gak pernah berhenti atas hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semuanya Bapa. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima berkat daripada Tuhan. Kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, kiranya turunlah berkat-Mu atas semua umat-Mu yang sudah dalam gereja-Mu. Memberkati dan memperlengkapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya hari ini nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terpujilah Tuhan. Dalam kami sudah berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin. Kita masih berdiri saudara-saudara sekalian. Pengakuan imbala keselamatan di halaman 400 dalam buku nyanyian kita. Kita akan bacakan bersama-sama dari yang pertama hingga yang ke-11. Pengakuan iman bala keselamatan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa keduanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa,
Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang percaya dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dihadirkan kembali oleh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan dulu saudara-saudara sekalian. Nyanyian nomor 210, kita menyanyikan pujian ini sebagai nyanyian sukacita kita bersama-sama. 210, sudahkah kau merasa kuasa Tuhan? Sudahkah kau merasa kuasa Tuhan di dalam hatimu dan jiwa? Sudahkah kau mendapat kesucian oleh Roh Tuhan dan darahnya? Sudahkah kau suci, disucikan oleh darahnya? Sudahkah pakaianmu suci, bersih, disucikan oleh darahnya? Sudahkah kau berjalan dengan Tuhan agar disucikan darahnya? Sudahkah kau berjalan dengan Tuhan disucikan oleh darahnya? Sudahkah kau disucikan oleh darahnya? Sudahkah pakaianmu suci, bersih, disucikan oleh tiga? Tinggalkan pakaianmu yang bernoda agar disucikan darahnya. Pacarannya amin, disucikan. Sudahkah kau suci, disucikan oleh darahnya? Sudahkah? Ayat 4 ya. Apakah kau kalau Tuhan datang telah disucikan darahnya, bersedia untuk masuk surga terang? Siapkan, katakan, sudahkah kau suci, disucikan oleh darahnya? Sudahkah pakaian suci, katakan sekali, sudahkah? Sudahkah kau suci, disucikan oleh darahnya? Sudahkah pakaianmu suci, disucikan oleh darahnya? Disucikan oleh darahnya. Katakan, disucikan oleh darahnya. Haleluya. Udah agak berkeringat belum? Belum ya. Ini kita sudah lari pagi nih. Baik saudara-saudara sekalian, hari ini memang tidak diumumkan minggu lalu. Kita akan memasangkan apa namanya nih, epaulette ya, kepada kemarin yang sudah kita lantik. Tapi saya lihat cuma
Ibu Esther yang ada. Iya ya. Mari, Bu Esther silakan ke depan. Ini kayak kejutan, kayak surprise gitu ya kan. Baik saudara sekalian, sebagai Ketua Wasda, maka kita sudah bertanya kepada kantor pusat kira-kira apakah kepangkatannya akan berubah dari seorang prajurit menjadi pelayan dengan pangkat sersan dan lain sebagainya. Dan diberikanlah, diinformasikan kepada kita bahwa mereka memegang atau menjabat satu persekutuan dari PKW, ketua Wasda, ketua GPS, PKP dan sebagainya, maka mereka harus mempergunakan evolet yang berbeda dari prajurit-prajurit lainnya. Menandakan bahwa mereka adalah penanggung jawab secara khusus di dalam pelayanan itu. Waktu saya panggil tadi kayaknya Pak Yobi udah ketakutan dia. Apakah ada sersan larung yang akan dilantik, tapi mungkin gak ada gitu. Baik, oleh sebab itu kita akan memasang ini, akan menggantikan evoletnya, nanti Ibu Mer akan memasang ini. Kita akan menyaksikan masangan ini. Kira-kira ada video atau foto kita yang bisa disematkan, diambil gitu, ada gak kira? Foto-foto bagus atau video-video bagus gitu. Seharusnya ada berapa, tapi karena juga evoletnya baru tiba beberapa waktu yang lalu. Ibu Esther menjabat sebagai ketua Wasda. Wasda ini sebuah, ini baru ada saudara-saudara sekalian, baru beberapa tahun belakangan ini sebuah persekutuan dewasa muda gitu. Jadi apakah itu di kaum pria, apakah itu di kaum wanita, di orang muda, maka itu bisa dibentuk yang namanya Wasda. Terima kasih Bu Esther, Tuhan berkati. Silakan Bu Pak. Kita akan beri plus dulu ya. Baik, agak berbeda udah, apalagi udah pakai merah-merah kayak kita begini, aduh itu lebih luar biasa itu. Makasih ya untuk kesediaannya Ibu Esther. Sebenarnya ada berapa lagi teman-temannya. Penny juga, tapi Penny sudah memasang evolet sersan juga, jadi tidak perlu dipasangkan lagi. Gak mungkin pakai dua, Penny satu di sini, gak mungkin. Seperti itu. Baik saudara berkati oleh Tuhan, kita bersuka cita. Sekarang kita berdiri ya, biar enaknya. Boleh kita berdiri ya? Baik saudara-saudara sekalian, mari. Kayaknya saudara tertegun melihat Ibu Esther dipasang S-nya kali, jadi gini gitu kan. Baik saudara, kita nyanyikan beberapa pujian lah ya, biar menyemangatkan kita supaya lebih berkeringat gitu. Bersuka cita. Sebuah kor yang mengatakan kita dipilih dari segala bangsa. Yo! Hey, 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 hey! Yo, yo, yo! Kita dipilih dari segala bangsa. Yo! Kita dipilih. Jadi umatnya. Jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya, kita dipilih. Katakan hanya bagi Dia, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Yo yo yo, pujian kami, terimalah kemuliaan
Lebih kuat katakan tepuk tanganmu. Terimalah kemuliaan. Hey hey, yo, udah kami terimalah kemuliaan dan hormat kami. Yo, 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 terimalah kemuliaan. Terimalah sembah. Sekali lagi ya, sekali lagi. Terimalah kemuliaan. Yo, terimalah kemuliaan. Yo, yo. Yo, 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 yo. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Angkat terus suaramu, nyanyi bagi Tuhan. Api kemuliaan Tuhan turun atas tempat ini. Yo, hey. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Yo, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini Mengangkat, dikatakan sama-sama. bersiap menyucikan lelahnya. Yesus Panglima kita. Betul. Gunakan semua Pakai, senjata yo, cepat. dalam kuasa Roh Kudus. Sebagai yo, api kemuliaannya. Tercurah dari surga, penuhi Ya, kami semua yo. bangkitlah gerejanya. Ya, ya, api kemuliaannya. Tercurah dari surga, Ya, yo. beritakan pada dunia Bahwa Yesus bahwa Yesuslah Raja. segala raja. Yo, suara Tuhan, terima kemuliaan Tuhan. Rasakan kemerawatan Tuhan atas hidupmu. Yo, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua. Dari seluruh penjuru bumi Datang tuh. untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Siap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Pasti. Gunakan semua senjata Siap hatimu, yo. dalam kuasa Roh Kudus. Sebagai yo, yo, api kemuliaannya. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, Api kemuliaannya. tercurah dari surga. Yo. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, api kemuliaannya. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya. tercurah dari surga. Yo, Beritakan pada dunia sekali katakan, bahwa Yesuslah raja, segala raja. Oh, api kemuliaannya. tercurah dari surga, penuhi kami semua. Yo, yo, Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya. tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah raja, segala raja, segala raja. Segala raja. Haleluya. Yo. Udah
Udah berkeringat belum? Udah berkeringat? Lagi ya? Boleh ya? Boleh ya? Kita ingat sebuah pujian lagi ya. Engkau Tuhan yang benar. Yuk! Lebih semangat, lebih bersuka cita. Kau gunung batuku dan kau Kota benteng betul tak akan ku ragu. Yo yo yo, kau menjamin hidupku. Hey, kau kota menanku dan kau yang membela ku. Yo, tak akan ku takut. Kuasamu. Kuasamu di dalam Katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku. Siapkan hatimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam merendah. Engkau Tuhan yang benar. Yo, Dia adalah gunung batu, kekuatan soran saya. Yo, lebih sukacita, lebih semangat. Nyanyikan bagi Tuhan. Yuk. Kau gunung batuku dan kau Kota bentengku, tak akan ku takut. kau menjamin hidupku. Yo 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 yo, kau Keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. katakan sama-sama yo. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu, yo. Namun tanganmu Tuhan, mengangkatku Katakan, tinggi. kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. kau Alfa dan Omega, awal dan Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang tak pernah tinggal. Lebih semangat. dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau aman. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta yo, Memuja Engkau Tuhan. yang benar. Semesta alam, semesta alam. Sekali lagi, semesta alam. Semesta alam. Katakan, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Saya udah keringatan. Kita duduk aja dulu. Usia-usia 50 ke atas cukup 3 lagu. Ya kan? 5 lagu kita bisa nggak duduk lagi deh. Baik. Kita nyanyikan nyanyian 427. Dan kita beri persembahan kita hari ini, mingguan. Dan juga ada persembahan perpuluhan kita. 427, bawalah persembahan. Nanti dari kanan boleh jalan ke depan, kolektan di depan saja. Dari kanan lalu ke kiri ya. Yuk. Bawalah persembahanmu Ke atas mezbah Tuhan, serahkan
serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu, tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela. Ayat 3, menyangkal diri para singers akan nyanyikan ayat ketiga. Singers dengan ayat ketiga. berkorban. Biar pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua, karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Serahkan dirimu sekarang, Beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela. Mari kita berdoa saudara. diri serta berani berkorban, dan Rela menyangkal diri serta berani berkorban. Kita berdoa Bapa di sorga, kami membawa persembahan-persembahan kami kepadamu pada hari ini. Di dalam rumah-Mu yang kudus ini, kami sudah mengulurkan tangan kami, memasukkan kepada tempat-tempat persembahan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati persembahan ini. Tuhan kuduskan persembahan sudah kami berikan Bapa, sehingga persembahan-persembahan ini boleh kami pergunakan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan hamba berdoa, Tuhan kembalikan berkat-Mu atas semua kehidupan usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu Bapa. Bapa yang baik, hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu. Kiranya hari ini mereka juga boleh diberkati Tuhan. Mereka ada di rumah, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka menghadapi tantangan-tantangan yang membuat iman mereka menjadi goyah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lawat mereka hari ini. Kiranya hari ini kemenangan, hari ini kekuatan-kekuatan iman Tuhan berikan bagi mereka, untuk mereka boleh mengalami semua berkat dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami pun Tuhan juga berkati, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua jajaran-jajarannya, para kepala-kepala daerah, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Sebagai pemimpin di negara ini, pemimpin di daerah di mana kami ada pun, Tuhan juga berkati mereka. Sehingga hikmat Tuhan pun atas mereka dalam setiap mengambil keputusan yang ada Bapa, sehingga memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di negara ini Tuhan. Kami berdoa bagi kota kami Surabaya, Tuhan berkati. Pemerintahan kota, dari wali kota dan jajarannya pun diberkati oleh Tuhan. Kiranya kehadiran mereka Bapa boleh memberikan dampak yang baik bagi semua kami yang ada di kota Surabaya ini. Kami berdoa untuk virus-virus yang masih ada pun, kami berterima kasih karena Tuhan boleh menjaga kami Bapa. Tuhan menjaga kota, menjaga negara ini sehingga penyebaran virus semakin menurun Bapa. Kami terus berdoa, pulihkanlah Tuhan, sehingga kami tak boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Dan kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia boleh mempergunakan dan menjalankan prokes-prokes dengan baik dan benar. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan Tuhan, di mana kami akan dengan bagian firman-Mu. Tuhan berkati kami semuanya dan juga berkati hamba-Mu. Terpujilah Tuhan doa kami Bapa. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita makan bagian firman Tuhan.
Bagaikan sebuah pujian. Semua karena anugerah-Mu hari ini kita ada. Bukan karena kekuatan kita, namun karena Roh Tuhan. Minggu-minggu sengsara mengantar kita untuk kita selalu menjadi orang yang setia, mengikut Yesus dalam apapun yang kita hadapi. Melepaskan semua hak kita, keakuan kita, untuk kita mau mengenal kehendak Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kan pujian ini saudara-saudara sekalian, sementara kita akan sebagian firman Tuhan, biarlah roh itu yang akan menjamah hati saudara dan saya hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, amin, penyembahanku, Yesus. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Karena anugerah-Mu, sadarlah hidup ini karena anugerah Tuhan. Hari ini kita ada karena kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan beri, semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita bekerja, bukan karena kekuatan fisik kita, tapi semua karena Roh Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya. Bawa hati kita. Ku bawa hatiku, penyembahanku Tuhan. penyembahanku, Aku semakin berkurang, Kau semakin bertambah Tuhan. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari bawa hati kita, bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Biarkanlah roh itu terus bekerja atas hidup saudara dan saya. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
itulah kekuatan hidup. Hanya Yesus, mengikut Tuhan menjadi sebuah kepastian dalam hidup saudara dan saya. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan sama-sama. Mengikut, dengan suaramu yang keras katakan, aku mau ikut Engkau Tuhan. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, keegoisanku, apapun Tuhan. Aku mau hidup mengikut dan mengenal Engkau Tuhan. Mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatanku Tuhan. Kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari siapkan hatimu, buka hatimu, firman akan ditabur. Biarkan roh itu terus bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 44 hingga ayat 46. Perumpamaan yang sangat singkat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan judul perikop perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di dalam ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang perumpamaan ini, kenapa Tuhan Yesus menulis, kenapa Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, yaitu harta yang terpendam dan mutiara yang indah dan berharga. Di mana pada zaman Tuhan Yesus ada di Palestina, orang-orang Yahudi atau penduduk Palestina, umumnya mereka tidak mau berinvestasi dengan rumah ya atau apartemen atau rumah penginapan apalah namanya ya, tetapi mereka lebih senang menginvestasikan harta dengan bentuk emas, perak, logam mulia dan lain-lainnya. Kenapa ini mereka melakukannya? Karena di Palestina keadaannya tidak aman, ya sering terjadi peperangan. Dan inilah yang membuat mereka tidak senang untuk menyimpan harta mereka dengan harta benda yang bernilai, bukan bernilai ya, dengan bentuk yang besar karena mereka sering pergi mengungsi. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menginvestasikan harta mereka dalam bentuk emas, perak, logam mulia,
dan lain-lainnya. Dan kemudian mereka menyimpannya di dalam sebuah guci ya, atau di sebuah peti atau kotak yang mereka buat ya. Kadang itu terbuat dari logam ya, atau kuningan gitu ya. Zaman dulu ibu saya masih punya di rumah ya. Itu tempat harta mereka ya. Kemudian mereka menyimpannya bukan di rumah, mereka menyimpannya di ladang gitu ya. Mereka menggali ladangnya dan mereka menimbunnya di sana, menyembunyikan di sana supaya aman. Walaupun mereka pergi ke tempat pengungsian sewaktu-waktu ya, nggak ada orang yang tahu di mana harta mereka. Di dalam rumah tidak ada apa-apa. Namun yang soronya ya, kalau pas pergi mengungsi dan nggak balik lagi ya, maka nggak ada seorang pun yang tahu hartanya di mana gitu ya. Dan itulah kisah ini atau perumpamaan ini ditulis atau disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid atau dalam penginjilannya pada saat itu ada di Palestina untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, kepada murid-murid, orang-orang yang ada di situ tentang perumpamaan ini. Saudaraku, dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di dalam ladang. Di sini dikatakan ada seorang ya, dan banyak penafsir. Ada yang mengatakan orang ini hanya lewat di ladang itu ya, hanya melalui, nggak sengaja dia melalui ladang itu, kemudian dia melihat ada harta terpendam di ladang itu ya. Mungkin karena sudah lama, mungkin bertahun dan berabad ya, tanahnya mulai menipis, kemudian mungkin nongol gitu ya. Begitu banyak penafsir. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa orang ini dia seorang pekerja sedang menggarap ladang ini. Ladang ini bukan miliknya, tapi dia mengerjakan, menggarapnya. Dan pada saat dia menggarap, maka dia melihat, dia menemukan harta terpendam ini. Kemudian dia tidak langsung mengambilnya, dia tidak langsung membawa ke rumah. Karena dia sadar juga bahwa aturan pada zaman itu di Palestina atau orang-orang Yahudi, kalau ada harta yang mereka temukan di ladang yang bukan miliknya, ya ladang yang bukan miliknya, nggak boleh mengambil harta itu ya. Dan apa yang dikatakan dalam pembacaan ini, kemudian dia pendamkan lagi, ya dia timbun lagi. Dan dengan sukacita dia pulang ke rumah. Dia mulai hitung-hitung. Wah, harta terpendam di ladang ini lebih besar jumlahnya, nilainya daripada yang saya punya di rumah. Kemudian dengan sukacita dikatakan dia menjual hartanya yang di rumah, semuanya dia pergi jual. Kemudian dia mengumpulkan uang itu dan dia membeli ladang ini. Itulah aturan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada saat itu berada di Palestina. Dia membeli ladang itu dengan hartanya yang di rumah yang dia sudah jual, dan tentu dia akan mendapatkan lebih besar dan lebih banyak daripada yang dia jual. Ya, dia sudah hitung-hitung dengan luar biasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukan masalah nilai dan masalah banyaknya, tapi bagaimana orang ini ya pada saat melihat dan menemukan harta terpendam ini, dia bersukacita. Dan dia nggak hitung-hitung lagi, ya. Kemudian dia menjual harta dunianya karena dia menemukan harta yang lebih berharga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kemudian kita melihat lagi dalam pembacaan ini ada dua perumpamaan. Yang kedua, seorang pedagang, ya. Seorang pedagang ini dia mencari mutiara yang indah atau mutiara yang sangat berharga. Pedagang ini bukan penjaga toko,
Pedagang ini juga bukan penjual di pasar, tetapi dia memang tugasnya dia berkeliling masuk desa, kota, kemana dia mau. Karena dia ingin mendapatkan mutiara yang indah, mutiara yang sangat berharga. Dia berkeliling juga membawa jualan-jualannya yang lain sambil dia mencari. Dan dia menginginkan mutiara yang indah dan mahal itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang Tuhan katakan bahwa kerajaan sorga, hal kerajaan sorga seperti perumpamaan ini. Pada saat mereka menemukan harta yang mahal, harta yang berharga, mutiara yang indah, itu memberikan mereka sukacita. Dan mereka tidak memikir panjang, mereka menjual sama, ya, mereka menjual harta mereka. Pedagang ini juga menjual seluruh hartanya. Kemudian dia membeli mutiara yang indah dan berharga itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mereka sama-sama menjual harta mereka yang mereka sudah peroleh dan ingin mendapatkan harta yang lebih mulia dan lebih indah, lebih berharga, lebih bernilai. Perbedaannya, orang yang menemukan harta di ladang, dia tidak mencari, tetapi dia sedang bekerja dan tiba-tiba mendapatkan. Tetapi perumpamaan yang kedua, dia mencari, dia berusaha, dia berkeliling, ingin mendapatkan mutiara yang indah dan berharga itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi pelajaran buat kita melalui perumpamaan ini? Kita belajar bagaimana kedua orang ini, mereka menunjukkan bagaimana pengorbanan mereka ingin mendapatkan harta yang berharga itu. Saudaraku, dan inilah perumpamaan yang Tuhan katakan, hal kerajaan sorga seperti orang yang menemukan harta di ladang. Hal kerajaan sorga seperti pedagang yang ingin memperoleh mutiara yang indah dan berharga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal kerajaan sorga sangat bernilai. Hal keselamatan jiwa kita sangat bernilai. Sehingga kita perlu mengusahakannya. Kita perlu mencari melalui tindakan-tindakan kita setiap hari. Orang yang ingin masuk dalam kerajaan sorga bukan hanya orang yang tidur-tiduran di rumah. Bukan orang yang nganggur, tetapi orang yang sedang bekerja, melakukan kegiatan, dan dia sambil bekerja, dia menemukan kerajaan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua, pelajaran apa yang kita temukan dari perumpamaan ini? Menjelaskan bagaimana kerajaan sorga itu, kita tidak hanya duduk-duduk santai di rumah berdiam diri, tetapi ada usaha yang kita harus lakukan melalui tindakan-tindakan hidup kita. Hal kerajaan sorga yang diberikan kepada kita melalui pembacaan pada pagi hari ini, di mana kita harus rela berkorban. Inilah yang dilakukan oleh kedua orang ini. Mereka rela berkorban untuk mendapatkan mutiara yang indah, untuk mendapatkan harta yang ada terpendam di dalam ladang. Mereka rela berkorban menjual apa yang telah mereka miliki. Apa artinya untuk kehidupan kita? Harta yang mereka miliki adalah harta dunia. Dan yang mereka temukan adalah harta surgawi yang kekal. Sehingga mereka menjual semuanya karena ingin mendapatkan harta yang berharga. Harta yang berharga buat saudara dan saya adalah kehidupan kekal, keselamatan, kehidupan di dalam surga. Itulah yang berharga, itulah yang bernilai bagi saudara dan saya. Saudaraku, kita belajar dari perumpamaan ini.
Mereka tidak hanya ingin mendapatkan dengan cara mereka, tetapi ada aturan-aturan yang perlu mereka taati untuk mendapatkan harta yang terpendam itu dan mutiara yang indah itu. Demikian pun dalam kehidupan kita. Pada saat kita ingin memperoleh hidup di dalam kerajaan Allah, maka ada aturan-aturan Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Tidak semau kita hidup, tapi Tuhan memberikan kita aturan-aturan yang harus kita taati, supaya kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengusahakan, ingin mendapatkan harta yang bernilai kekal itu, yaitu tinggal di dalam sorga bersama dengan Bapa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memberi nilai untuk tubuh kita ini, tanpa ada jiwa kita, tanpa lagi kita bernafas, maka nggak ada lagi harganya. Apalagi kalau dikremasi, ya, tinggal abunya sedikit dan ya berguna kalau kita mau pakai untuk menggosok piring, gitu ya. Tapi saat ada jiwa nafas hidup yang Tuhan berikan, itulah yang berharga. Saya membuka di media, di situ dikatakan seorang manusia menggunakan oksigen dalam sehari itu 2.200 liter per hari. Kemudian kalau dinilai, kalau dibeli per liternya 25.000 harga pada saat ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita menghitung selama 1 bulan, maka nilai oksigen yang kita pergunakan, nafas hidup ini menjadi 55 juta per bulan satu orang. Kalau kita punya anak 3 orang, 5 orang, sanggupkah kita membayar oksigen itu? Tapi kita melihat bagaimana Tuhan memberikan dengan gratis, dengan cuma-cuma. Saudaraku, kalau Tuhan telah memberikan dengan rela, masih pantaskah kita menghitung-hitung buat Tuhan? Masih pantaskah kita nggak rela melepaskan yang berharga, yang menyenangkan hati kita buat Tuhan? Apa yang menyenangkan hatimu hari-hari ini? Hartamu? Kesenangan-kesenanganmu? Tapi Tuhan gak bilang untuk dijual. Tapi Tuhan mau dalam hidup kita memprioritaskan Dia. Mengutamakan bukan harta dunia ini yang utama. Tapi kita mau memprioritaskan Tuhan. Untuk kita mendapatkan harta yang kekal di dalam sorga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, 55 juta setiap bulan. Hitung kita di rumah berapa orang. Cukupkah dengan pendapatan yang kita nilai hari-hari ini mungkin sudah besar, ya? Saudaraku, nggak cukup. Oleh sebab itu marilah kita dengan rela melepaskan hal-hal yang menyenangkan, yang mengikat kita, sehingga kita tidak mampu melakukan aturan-aturan Tuhan. Di dalam Lukas 14, kita membaca di situ, ayat yang ke-33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Apa artinya melepaskan? Bukan menjual, tetapi kita jangan terikat dengan harta itu. Kita tidak terikat dengan waktu kita bekerja sehingga kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak dapat memprioritaskan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah menemukan harta yang berharga, harta yang bernilai kekal, maka saya percaya
percaya harta di dunia ini tidak menjadi yang utama bagi kehidupan kita. Dan inilah yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, terutama Paulus. Paulus memiliki segalanya. Dia adalah orang hebat. Tapi pada saat dia menemukan harta yang bernilai, mutiara yang berharga, maka semuanya dianggap rugi. Semuanya dianggap sampah karena Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Filipi 3 ayatnya yang ke-8 lebih jelas kita akan membaca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada ayatnya yang ke-8. Malahan segala suatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menemukan harta terpendam, yang menemukan mutiara yang indah. Harta terpendam banyak penafsir ya, kalau baca waduh saya sampai 2 minggu belajar apa yang sebenarnya gitu ya. Ada yang mengatakan harta terpendam adalah Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Ada yang mengatakan bahwa harta terpendam ini adalah kita, ciptaan Tuhan yang mulia. Tapi saudaraku, apapun itu tentu kita hanya rindu ya tentang kerajaan sorga itu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita belajar dari perumpamaan ini. Menjelaskan bagi kita sekalian bahwa mari kita mengutamakan harta sorgawi yang kekal itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terpenting dan yang bernilai dalam hidupmu? Apakah bagi saudara Kristus kerajaan Allah lebih penting dari uang atau tidak? Apakah Kristus dan kerajaan Allah lebih penting dari kekayaan dunia ini? Apakah Kristus dan kerajaan Allah lebih penting dari semua kesenangan-kesenanganmu? Jika saudara mengatakan bahwa merasa harta, uang, kesenangan lebih penting, maka kita bukanlah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita melihat panggilan kita. Kita tidak harus menjual harta yang ada di rumah kita. Kita tidak perlu menjual karena kita masih mempergunakannya. Tetapi apa artinya? Kita harus menomor sekiankan ya. Semua itu. Yang pertama yang utama kita prioritaskan adalah Tuhan. Yang kita utamakan adalah tentang kerajaan surga yang Tuhan umpamakan dengan kedua orang tadi, bagaimana mereka menemukannya. Inilah yang penting kita pikirkan hari-hari ini. Jangan kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia. Jangan kita membuat segala yang ada di dunia ini lebih penting. Dan itulah masalahnya, karena kita lebih penting dengan harta dunia. Tapi Tuhan mau kita harus lebih penting tentang kerajaan sorga. Tentang keselamatan kekal itu. Dan itulah kerinduan Tuhan. Dalam minggu-minggu sengsara ini. Tuhan telah memberikan semuanya. Harta di sorga ditinggalkannya. Kesenangan di sorga ditinggalkannya. Karena dia mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan harta yang indah. Saudara dan saya, ciptaannya yang segambar dengan dia. Dia rela berkorban untuk semua. Bukan dengan emas dan permata, tapi dikatakan hidupnya, darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Karena dia begitu mengasihi kita. Bagaimana kasih kita?
Bagaimana pengorbanan kita? Ataukah kita masih hitung-hitungan buat Tuhan? Masih terlalu banyak alasan, masih terlalu banyak keluhan-keluhan. Kita mengeluh dan mengeluh. Saudara, kalau kita belajar perjanjian lama, Tuhan gak senang dengan orang-orang yang mengeluh. Dan dia murka terhadap orang-orang yang mengeluh, mengomel, melakukan pelayanan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan kita belajar dari perumpamaan ini pun, mereka melakukan menjual harta mereka dengan sukacita, gak terpaksa. Kita yang mengetahui hati kita dalam melakukan segala sesuatu. Baik kita melakukan tugas kita di rumah, tugas kita di kantor, dimanapun. Adakah kita melakukan dengan sukacita? Ataukah kita mengeluh? Kita marah? Hari ini, marilah kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan melalui sesama kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Maka percaya, hal kerajaan sorga akan menjadi bagian kehidupan kita saat kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Hal kerajaan sorga menggambarkan tentang surga dalam hidup saudara dan saya. Ada sebuah pujian yang mengatakan, kemanakah kami mencari kasih yang sejati. Pujian ini menjadi pujian yang menarik saudara-saudara sekalian. Karena orang tidak pernah mengetahui kemana dia harus pergi mencari Kristus. Seperti puji khotbah tadi bahwa terkadang orang banyak mencari harta. Tapi kadang-kadang kita pun harus hancur karena harta. Kemanakah kami berseru waktu ada badai, ada persoalan menderu atas hidup kita. Masa-masa sengsara Tuhan mengingatkan kepada kita saudara-saudara sekalian, pengorbanan, ketulusan hati kita, bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kita jalani, menjadi hal yang penting bagi saudara dan saya. Hidup ini sementara, seperti oksigen tadi. Kemarin Jumat kami pergi ke Pandaan, menguburkan salah seorang yang minta diacarakan, bukan jemaat kita. Mereka keluarganya Buddha, bapak ini Kristen. Mereka nggak tahu cari pendeta siapa yang mengacarakan mereka. Lalu lewat salah seorang jemaat kita memberitahu kepada kami, sekatakan nggak apa-apa kita layani. Hari Rabu kami ibadat peti dan hari Jumat kemarin ke Pandaan. Cukup jauh dalam perjalanan itu saudara-saudara sekalian. Tapi itulah hidup. Itulah hidup. Semua sementara. Kami bertemu dengan keluarga-keluarga ini belum Kristen. Kami katakan kalau ada waktu bisa datang beribadah. Gak pernah kenal siapa orangnya, tapi kita bertemu, kita bicara, kita ngobrol. Kami laksanakan semua ibadahnya dengan baik. Mulai dari tutup peti, pelepasan sampai penguburan. Ingin menggambarkan kepada kita bahwa cari apa di dunia ini. Mari saudara sekalian kita berdoa pada saat ini. Apa yang ingin saudara sampaikan kepada Tuhan hari ini? Ucapan syukurmu, mungkin ada badai, ada tantangan, pergumulan, kekecewaan mungkin. Ketidakadilan yang kamu rasa dalam dirimu. Datang berdoa kepada Tuhan. Doa adalah jawaban solusi yang terbaik atas hidup saudara dan saya. Dengan pujian ini saudara-saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Di tempat saudara-saudara sekalian, lakukan itu.
Dan kita akan nyanyikan pujian ini. Biarkanlah Tuhan yang berbicara kepada kita. Bawalah hidupmu dalam doamu kepada Tuhan, sehingga hari ini engkau mengalami kemenangan dalam Tuhan. Kemanakah Tuhan kami mencari kasih sejati? Hanya dalam Tuhan. Waktu untuk kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Mari berdoa, saudara sekalian. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Tuhan Yang mampu pulihkan hidupmu. Kemanakah kami mencari kasih sejati Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ada waktu yang baik untuk saudara dan saya berdoa, saudara-saudara sekalian. Ada tempat-tempat di depan, di bangku anugerah. Kalau saudara mau pergunakan tempat untuk kau berlutut, tempat di mana kau ingin berbicara kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang kau harus berdoa, kau harus bawa dirimu, bawa hidupmu. Ikutin apa yang Tuhan katakan. Ikuti apa yang Tuhan sampaikan kepadamu hari ini. Karena Dia ingin berbuat sesuatu bagi hidupmu. Kita kan koronnya sekali, ulangan pujian sekali lagi. Kalau saya mau berdoa, lakukan itu. Kemanakah Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala. Dia mampu memulihkan apapun engkau sedang hadapi hari ini. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. kita akan ulangi kornya sekali lagi. Waktu kita akan ulangi kornya sekali lagi. Kalau saudara masih tergerak hati untuk bertemu Tuhan ke bangku anugerah ini, engkau ingin datang ke depan, saya mau katakan lakukan itu. Kalau saudara mau beri tempat dudukmu pun lakukan itu. Kalau saudara mau duduk, lakukan itu. Berdoalah kepada Tuhan hari ini. Ini waktu Tuhan.
Ini harinya Tuhan. Kita akan ulangi kornya sekali lagi. Kalau hari ini Tuhan bilang maju, maju, datang di bangku anugerah, datang, datang, datang. Lakukan itu hari ini. Tuhan mau memberkati engkau hari ini. Tuhan ingin memberkatimu hari ini. Engkau ingin berdiri, lakukan itu. Kita akan berdoa. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kalau saudara mau berdiri, lakukan itu. Ada yang mau didoakan, lakukan itu hari ini. Kami akan berdoa. Terima hari ini berkat itu, terima kemenangan itu. Tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Sendiri kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Sekali lagi, siapkan hatimu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban Tuhan memberkati kami. Keajaiban-Mu menolong kami Bapa. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu. Dalam Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang ada berlutut di bangku anugerah. Mereka sudah kembali tempat duduk mereka dari bangku anugerah ini Tuhan. Hamba berdoa kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa mereka. Apapun yang mereka sedang doakan hari ini Bapa. Kami enggak tahu. Tapi jika ada beban-beban hidup mereka, ada kesulitan yang mereka hadapi dalam hidup diri mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, hamba tumpang tangan untuk mereka semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan dengar doa mereka. Jawablah Tuhan. Mereka butuh keajaiban-Mu Bapa. Kiranya hari ini keajaiban Tuhan turun atas mereka. Memberi mereka kemenangan itu. Hamba berdoa untuk semua kami yang berdiri, kami yang duduk. Di dalam nama Yesus hamba menumpangkan tangan, Engkau beri juga kemenangan. Mereka mungkin sedang berdoa untuk apapun yang mereka hadapi. Tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan. Apa yang mereka sedang naikkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus hamba berdoa. Berikan mereka kemenangan Tuhan. Kiranya hari ini kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Memberikan pada kami Tuhan, apalah arti hidup kami. Ajar kami untuk mencari Engkau, bukan mencari harta dunia. Tapi kami mencari Engkau Yesus. Kami mau beribadah, kami mau melayani sebagai wujud ucapan terima kasih kami untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami Bapa. Terima kasih firman itu telah menyentuh hati kami, memberikan kami pemahaman pengertian, memberikan kami Tuhan teguran-teguran Tuhan, untuk kami terus boleh melihat kehidupan untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kiranya hari ini firman-Mu sudah berhenti, tapi Roh Kudus Tuhan bekerja atas setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan lewat firman disampaikan, sehingga membuat kami terus mau mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih bagi hamba-Mu Mayornya Tampu Bolon sudah menyampaikan firman-Mu, diberkati dan diurapi oleh Tuhan, diberikan sehat dan kuat. Juga bagi hamba-Mu sudah memimpin ibadah dan semua kami yang melayani para singers, para main musik LCD, pengatur sound system, juga mengatur ibadah-ibadah online yang membawa persembahan, hamba berdoa diberkati semua kami oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Berkati Koros 2 Surabaya ini Bapa. Kiranya semua jemaat-jemaat-Mu hidup peka
kepada panggilan-panggilan Tuhan. Inilah doa kami Pak, terpujilah Tuhan. Kami sudah bersyukur, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Kita berdiri saudara-saudara sekalian, kita terima dua berkat dari mayornya Tambun. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk semuanya. Kembali jemaat-jemaat Tuhan akan pulang ke rumah mereka. Dan sepanjang minggu ini mereka kembali bekerja berusaha. Tuhan menyertai mereka. Tuhan buat berhasil segala yang dikerjakan. Dan ada berkat-berkat baru yang luar biasa diterima. Sambil mereka tetap mengingat hal kerajaan sorga yang sangat bernilai kekal yang terus kami usahakan. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan dan perkuliahan mereka. Saat mereka mencari pekerjaan, Tuhan bukakanlah jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terpujilah Engkau. Ngampuni dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Maranatha, Yesus datang kembali. Amin, amin. Tuhan berkati. Selamat pagi.